Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iram Raffi Mahreza, mahasiswa Universitas Nasional Angkatan 2018, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Langsung saja yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Real Object Oriented Model adalah proses mempersiapkan dan merancang seperti apa kode model sebenarnya selama fase konstruksi atau pemrograman. Teknik pemodelan ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa yang mendukung model pemrograman berorientasi objek. Sedangkan function oriented model adalah metode untuk mendesain perangkat lunak, di mana model diurai menjadi satu set unit atau modul berinteraksi, di mana setiap unit atau modul memiliki fungsi yang jelas. Dengan demikian, sistem ini dirancang dari sudut pandang fungsional. Contohnya ialah dari sistem pemrosesan transaksi seperti mengontrol ATM. Yang kedua, sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan yang berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Soal nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Pemeliharaan preventif atau preventive maintenance itu sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan critical unit. Teknik perawatan ini dilakukan secara inspeksi terhadap aset peralatan untuk memprediksi terhadap kerusakan atau kegagalan yang akan terjadi. Contohnya itu seperti routine maintenance. Kegiatan perawatan ini dilakukan dengan secara rutin. Contohnya yaitu pembersihan fasilitas, pelumasan atau pengecekan oli, terus pengecekan isi bahan bakar, dan apakah yang termasuk dalam pemanasan, dan lain-lain. Yang kedua ada periodic maintenance. Kegiatan perawatan dilakukan secara berperiode atau periodik yang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perfective maintenance itu ialah modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna. Peningkatan dokumentasi program dan pengodaan ulang. Untuk meningkatkan kinerja ini yaitu misalnya seperti penambahan fitur. Contohnya, kegiatan pemeliharaan ini dapat bentuk perekayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak. Lanjut ke nomor 3, jelaskan istilah berikut, yaitu ada quality of design, quality of conformance, dan quality control. Quality of design ialah konsep yang pertama kali dijelaskan oleh pakar kualitas Joseph M. Juran. Ialah kualitas harus diintegrasikan dalam setiap langkah proses, bukan hanya diuji di bagian akhir proses untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten. Sedangkan quality of conformance ialah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai syaratan atau spesifikasi. Jika produknya memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Sedangkan quality control ialah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Terdapat 3 aspek yang ditekankan pada pendekatan ini, yaitu yang pertama, unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, serta identifikasi catatan. Yang kedua, ada kompetensi, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Dan yang ketiga, itu ada elemen lunak, seperti pegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan hubungan yang berkualitas. Nomor 4, jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Nah, atomicity adalah mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali.
Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi itu akan gagal. Sedangkan konsistensi ialah memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadinya kesalahan. Nah, yang nomor 5, berikan penjelasan mengenai configuration item tree. Konfigurasi item ini adalah agregisasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Konfigurasi item tree itu digambarkan secara bercabang. Selanjutnya nomor 6, jelaskan tentang software configuration management plan. Software configuration management plan dimulai pada phase pengkodaan awal sebuah proyek hasil dari tahap perencanaan yang ada. Lalu SCM yang mungkin diperpanjang atau direvisi itu selama proyek berlangsung ialah yang pertama, software configuration management plan dapat mengikuti standar publik seperti IEEE 828 atau standar khusus organisasi. Yang kedua, ini mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan penamaan dokumen, contoh itu seperti test_v1. Nah, software configuration management plan mendefinisikan orang yang akan bertanggung jawab atas seluruh proses SCM dan pembuatan baseline. Dan yang keempat itu memperbaiki kebijakan untuk manajemen versi dan kontrol perubahan. Yang kelima, tentukan alat yang dapat digunakan selama proses SCM. Dan yang terakhir, database manajemen konfigurasi untuk merekam informasi konfigurasi. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.